Metode ceramah merupakan metode yang sering digunakan oleh pengajar untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain. Metode ceramah adalah salah satu pilihan dari sekian banyak metode. Metode ceramah lebih sering digunakan di dunia pendidikan untuk strategi pengajaran di dalam kelas, namun juga bisa diterapkan untuk hal-hal lain. Metode ceramah adalah metode yang disampaikan dengan cara tenaga pendidik atau guru menjelaskan panjang lebar di depan para siswa atau audiens. Tentu saja apa yang dibicarakan sesuai dengan topik materi yang angkat. Salah satu alasan kenapa metode ceramah lebih sering digunakan dalam banyak kesempatan, karena memang tidak perlu banyak modal perangkat dan lain sebagainya. Hanya modal penguasaan materi dan keterampilan menyampaikan pesan. Metode ceramah bisa disampaikan kepada anak-anak. Ketika tenaga pendidik berceramah, peserta didik yang mendengarkan secara seksama, secara tidak langsung, anak harus fokus dengan apa yang disampaikan agar kita bisa dipahami dan dimengerti. Kekurangan dari metode ini, tidak semua peserta didik memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik. Sebagai seorang pendidik, juga harus memahami kemampuan peserta didik. Apakah mereka tipe peserta didik yang lebih mudah memahami secara audi, visual, atau kedua-duanya? Itu sebabnya ada beberapa tenaga pendidik selain berceramah disertai dengan coret-coret di papan tulis untuk memudahkan tipe anak yang memahami secara visual. Kelebihan metode ceramah. Metode ceramah salah satu metode yang paling banyak dilakukan. Ternyata ada beberapa kelebihan yang dapat dijadikan alasan kenapa banyak yang menggunakan metode ini. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, praktis. Dari segi persiapan, metode ceramah lebih praktis karena tidak perlu banyak mempersiapkan segala sesuatunya hingga berjam-jam. Yang kedua, efisien. Secara waktu dan biaya sudah jelas lebih efisien karena modal yang diperlukan hanya kesiapan materi dan kesiapan diri sendiri. Yang ketiga, menyampaikan pesan lebih gamblang. Tidak dapat dipungkiri jika metode ceramah salah satu metode yang tepat untuk menyampaikan materi atau pesan secara gamblang dan terbuka. Yang keempat, menuntut menguasai. Sebagai tenaga pendidik, maka secara tidak langsung dituntut bisa menguasai materi yang hendak disampaikan kepada peserta didik. Yang kelima, memudahkan melakukan kontrol. Bagi tenaga pendidik, metode ceramah ternyata lebih mudah untuk melakukan kontrol kelas. Dengan metode ini, tenaga pendidik juga bisa melakukan teguran atau komunikasi dua arah jika terjadi ketidakkondusifan ruang kelas. Dan yang keenam, peserta didik langsung ditransformasi. Salah satu kelebihan metode ceramah adalah peserta didik siap tidak siap akan menerima ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya. Dari beberapa kelebihan di atas ada juga alasan lain kenapa metode ceramah menjadi pilihan bagi tenaga pendidik. Misal karena tenaga pendidik bisa menjelaskan lebih komprehensif. Metode ini juga dapat berperan untuk menghindari kesalahpahaman peserta didik dan digunakan karena jumlahnya lebih banyak. Ini salah satu cara langkah dalam mengembangkan pembelajaran yang baik. Lanjut, kekurangan metode ceramah. Setelah mengetahui kelebihan metode ceramah, belum afdol rasanya jika kita tidak sebutkan kekurangan dari metode ceramah. Yang pertama, tenaga pendidik aktif, peserta didik pasif. Disadari atau tidak, kelemahan dari metode ceramah hanya tenaga pendidik yang aktif, sementara peserta didik pasif. Secara tidak langsung, anak tidak terstimulasi untuk aktif melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan mereka. Secara mental, anak juga tidak memiliki inisiatif untuk percaya diri, mengemukakan gagasan, pendapat, kreativitas mereka. Yang kedua, peserta didik dituntut sebagai follower. Salah satu kelemahan dari metode berceramah di dunia pendidikan, secara tidak langsung siswa dituntut untuk sependapat dan mengikuti saja. Padahal kita tahu peserta didik ada yang kritis, namun metode ini seolah menjadi tenaga didik selalu benar. Sementara peserta didik seolah hanya dituntut untuk mendengar dan menjalankan tugas saja. Yang ketiga, tingkat kebosanan lebih tinggi. Tidak dapat dipungkiri, mungkin kamu salah satu juga yang merasakan ini juga. Jika metode ceramah adalah metode yang paling membosankan bagi sebagian besar peserta didik, jika tenaga pendidik tidak memiliki seni public speaking,
Peserta didik bisa tidur pulas di kelas karena penyampaian yang datar dan menjemukan. Yang keempat, tidak mendorong peserta didik menjadi kreatif. Adapun kekurangan metode ceramah, peserta didik cenderung kurang kreatif. Peserta didik hanya diandalkan dalam hal mengingat saja, sementara otak tidak distimulasi untuk menciptakan sesuatu. Itu sebabnya masyarakat kita bermental sebagai operator, bukan sebagai pencipta. Ini dapat dilihat dari sikap sekolah tinggi, bahkan hingga S1, S2, dan S3, orientasinya sebatas mencari pekerjaan, bukan menciptakan pekerjaan. Contoh lain, kita lebih bangga dengan gelar, pangkat, jabatan dibandingkan bangga dengan hasil karya yang sudah ditoreh. Langkah-langkah menggunakan metode ceramah. Ada 3 langkah pokok yang harus diperhatikan, yakni persiapan, pelaksanaan, dan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah: yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah: yang pertama, merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan. Yang ketiga, mempersiapkan alat bantu. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, langkah pembukaan. Langkah pembukaan dalam metode ceramah merupakan langkah yang menentukan. Keberhasilan pelaksanaan ceramah sangat ditentukan oleh langkah ini. Yang kedua, langkah penyajian. Tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi pembelajaran dengan cara bertutur. Agar ceramah berkualitas sebagai metode pembelajaran, maka guru harus menjaga perhatian siswa agar tetap terarah pada materi. Yang ketiga, langkah mengakhiri atau menutup ceramah. Ceramah harus ditutup dengan ringkasan pokok-pokok matar, agar materi pembelajaran yang sudah dipahami dan dikuasai siswa tidak terbang kembali. Ciptakanlah kegiatan-kegiatan yang memungkinkan siswa tetap mengingat materi pembelajaran. Perlu diperhatikan bahwa ceramah akan berhasil baik bila didukung oleh metode-metode lainnya. Misalnya tanya jawab, tugas, latihan, dan lain-lain. Metode ceramah itu wajar dilakukan bila yang pertama ingin mengajarkan topik baru. Yang kedua, tidak ada sumber bahan pelajaran pada siswa. Yang terakhir, menghadapi sejumlah siswa yang cukup banyak.